Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan sukacita, Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta anak-anak yang mengambil bagian dalam persekutuan di ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena oleh perkenaannya sajalah maka kita dapat kembali bersatu hati dalam persekutuan yang bersyukur akan kasih Tuhan yang mewarnai hari-hari kita. Menapaki minggu yang baru dalam minggu ke-13 sesudah Pentakosta, melalui renungan yang bertema spiritual era digital, kiranya kita semakin dikuatkan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, dalam menapaki hari-hari ziarah iman kita. Pemberitaan firman pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Penetua John Manhutu. Selamat beribadah. Tuhan menciptakan semesta dengan sungguh baik. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik dan unik. Begitu juga kita manusia diciptakannya sungguh amat baik untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Tuhan pun memberikan kita pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat untuk mendatangkan damai sejahteranya bagi seluruh ciptaan. Itulah hikmat yang Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran kita untuk membuktikan kemahakuasaannya. Dengan hati bersyukur atas hikmat Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini, mari kita sambut kehadirannya melalui firman yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Semua
Jemaat kekasih Kristus, Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan akan ibadah kita di minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ke-13 sudah Pentakosta mendasari akan ibadah kita di minggu pagi ini terambil dari Ayub 28 ayat yang ke-28 yang mengatakan, tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih-Nya. Hikmat Tuhan yang menuntun kehidupan kita, firman Tuhan yang menerangi akal budi kita. Karenanya kita pun dapat menyalurkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Namun apakah kita sudah setia menjadi saluran berkat-Nya? Apakah kita sudah menghadirkan hikmat dalam seluruh kehidupan? Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengakui kegagalan kita di hadapan-Nya. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ya Allah, kami menyesal. Dengarkanlah teriak kami memohon pengampunan-Mu. Pujilah
Jemaat kekasih Kristus, bagi saudara dan saya yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan berdasarkan 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 yang mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat kekasih Kristus, umat yang diberkati Allah, kita telah beroleh rahmat pengampunan Tuhan. Untuk itu, mari kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-13 yang mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa memohon kuasa Roh Kudus memimpin kita di dalam kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Allah di dalam Kristus firman yang hidup, layakan kami oleh kasih karunia Tuhan, supaya kami bukan saja membaca, mendengar, tapi jadikan kami pelaku firman. Supaya firman kami baca, kami dengar ini Tuhan mau menuntun kami dalam kami melangkah memasuki hari-hari hidup kami. Supaya dengan keyakinan iman yang sungguh lewat firman itu, kami boleh menjalani
seluruh kehidupan kami dalam kuasa dan kehendak firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami diamkan suara-suara lain dalam hati kami selain suara-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini akan menjadi berkat di dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di minggu ke-13 sesudah Pentakosta, mari kita membaca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata tentang satu keluarga di India yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan kedua anaknya yang masih kecil, antara 4 dan 3 tahun, di sebuah desa terpencil di India. Mereka, keluarga ini, memutuskan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus, ketika mereka memutuskan untuk menerima Yesus, mengikuti Yesus, maka berita mereka menerima Yesus ini viral di desa di mana mereka tinggal, lalu menimbulkan kemarahan dari orang-orang desa di mana mereka berada. Lalu massa mulai berkumpul, dan atas perintah kepala desa
Mereka pergi ke rumah keluarga ini. Mereka menarik keluarga ini, mereka membawa mereka ke alun-alun desa pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka ada di tengah-tengah kerumunan massa yang begitu banyak di alun-alun kota desa itu, lalu kepala desa mengumumkan bahwa jika mereka keluarga ini tidak meninggalkan akan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, mereka semua akan dibunuh, mereka semua akan mati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu suasana ini sangat mencekam, dan bagi keluarga ini sebuah pergumulan. Tapi bagaimana respons dari pria ini atau kepala keluarga ini di dalam dia menanggapi akan masalah persoalan yang sedang mereka hadapi pada waktu itu? Lalu sejenak dia teringat bahwa dia pernah menulis syair lagu dan mengarang sebuah lagu pada saat keluarga ini mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepala desa lalu membawa kedua anaknya ke depan dan memberitakan. Tetapi di tengah-tengah pemerintah itu ia memberi kesempatan kepada keluarga ini bahwa apabila mereka tidak mengikuti perintah mereka, tinggalkan akan kepercayaan itu, maka kedua anak ini akan dibunuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam suasana sedih dan duka itu, pria ini, kepala keluarga ini, dia teringat akan syair lagu dan lagu yang sudah dia tuliskan pada waktu itu. Lalu secara serentak dia bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, pada saat itu juga dengan cara yang mengerikan kedua anaknya dibunuh. Lalu bagaimana respons pria ini? Dia tetap menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jemaat kekasih Kristus, pria itu diberikan kesempatan satu kali lagi. Kali ini nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Tapi dalam kesedihan yang mendalam, dia tetap bernyanyi, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Setelah kematian istrinya yang tragis menyedihkan itu, maka pria itu diberikan kesempatan yang terakhir. Apakah dia tetap pada komitmen dia mengikut Yesus? Itu berarti bahwa dia harus mati. Lalu bagaimana respons pria ini? Dia tetap bernyanyi, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada hari itu, tapi sesuatu nyaris terjadi. Sebuah benih tumbuh di lubuk hati kepala desa tersebut. Sebuah benih yang mulai tumbuh seiring berjalannya waktu, yang akhirnya membuat kepala desa itu
mengumpulkan orang-orang di desa itu. Mereka bertemu di tempat, di alun-alun desa, di mana keluarga tersebut dibantai, dibunuh. Dan pada saat itulah kepala desa mengumumkan bahwa dia akan bertobat dan menyatakan keputusannya bahwa dia bersama dengan keluarganya akan menjadi pengikut Yesus Kristus. Seketika itu juga jemaat kekasih Kristus, Injil mulai mereka seperti bunga, terus bertumbuh, tidak hanya di desa tersebut, tetapi terus berkembang di seluruh provinsi, karena mereka telah melihat, menyaksikan iman yang sejati dari pria tersebut dan keluarganya, dan mereka tahu cermin karakter Allah yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu, satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meskipun nyawa taruhan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Kristus, ada catatan kecil yang kita mau petik, kita tulis dalam perenungan hari ini, adalah ketaatan dan kesetiaannya mengikut Yesus walaupun maut menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 1 ayat 22, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan di hari ini yang sudah kita baca dari Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Amsal kalau kita baca itu berasal dari kata Ibrani masal, yang mempunyai arti adalah ucapan orang bijak atau orang berhikmat yang awalnya kita Amsal ini termasuk dalam bagian Alkitab Ibrani yang dikenal dengan tulisan-tulisan keturim atau perumpamaan dan juga peribahasa berhikmat itu yang meliputi kitab-kitab hikmat lainnya seperti Pengkhotbah, Ayub, dan juga kalau kita tahu bahwa kitab Amsal bersama dengan Kidung Agung dan Pengkhotbah merupakan karya Salomo, Raja Israel pada waktu itu. Jemaat kekasih Kristus, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kalau kita membaca Amsal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7, dapat disimpulkan tujuan dari kitab Amsal ditulis agar pertama itu mau mendidik umat Tuhan ini supaya mereka mengenal kehendak Allah dan menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan Allah, umat kepunyaannya. Yang kedua, tujuan dari kitab Amsal ini ditulis agar mengajarkan pengetahuan yang baik agar umat Israel mengembangkan sikap mereka, karakter mereka yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, tujuan dari kitab Amsal ialah membina umat Tuhan Israel agar mereka mengetahui kebenaran Allah dan mereka memperlakukan di dalam interaksi mereka, relasi mereka dengan sesama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca kitab Amsal ini, maka semangat diangkat dari kitab Amsal ini
adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal mau mengungkapkan bagi kita bahwa hikmat bukanlah semata-mata persoalan kepandaian manusia, melainkan sesuatu yang hendak mendapatkan hikmat itu, maka kita harus bertolak dari Allah sumber hikmat itu sendiri. Penulis kitab Amsal juga mau menggambarkan hikmat sebagai anugerah Tuhan. Dan kalau itu anugerah Tuhan, maka saudara dan saya punya kesempatan untuk menerima hikmat Tuhan itu. Dan kita didorong untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 ini, ada dua hal yang mau kita angkat, kita telah dalam kerekopan pembacaan kita hari ini. Ayat 13 sampai ayat 14 mau mengatakan bahwa bahagia itu mempunyai arti diberkati. Tapi sering Bapak Ibu, saudara dan saya itu mempunyai konotasi, punya pemahaman bahwa bahagia itu lebih dihubungkan dengan kekayaan, dengan mobil mewah, harta mewah, rumah banyak, sesuatu yang berbau materi. Tapi Amsal mau katakan bahwa jika seorang hidup sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Hidupnya pasti akan diberkati. Hidupnya akan dipenuhi dengan berbagai pengertian yang penting dan menyelamatkan. Orang yang berjalan di dalam hikmat Tuhan, hidupnya melebihi harta benda yang berharga sekalipun. Kedua tangannya akan menghasilkan keselamatan dan kehormatan orang-orang yang mau mengikuti atau melakukannya akan pasti diberkati. Itu yang pertama yang kita mau renungkan hari ini. Hal yang kedua yang kita telah dari ayat ke-19 sampai ayat ke-20. Kalau kita membaca ayat ke-19 sampai ayat ke-20 ini, timbul satu pertanyaan bagi kita. Mengapa hikmat itu sangat penting bagi kebahagiaan hidup manusia? Penulis kitab Amsal mau menyatakan bahwa hikmat Tuhanlah yang membentuk dan menggerakkan alam semesta, bumi dan segala isinya. Maka untuk hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat yang telah membentuk dunia ini, agar manusia tidak gagal paham di dalam memahami maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari semesta ciptaannya. Jemaat yang kekasih Kristus, penulis Amsal juga yakin dan mengerti bagaimana memelihara hidup bahagia. Ia mengajarkan bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan hidup, karena sejak semula dunia ini diciptakan melalui hikmat Tuhan, supaya semua ciptaannya, termasuk saudara dan saya, termasuk manusia yang di dalamnya, menjadi baik dan bahagia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memahami, mendengar akan pemahaman firman Tuhan di hari ini, apa yang kita mau ambil menjadi relevansi untuk kita menjalani hari-hari hidup ini ketika kita ada dalam pandemi COVID-19 ini? Apa relevansinya bagi saudara dan saya dalam kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita ada dalam ibadah live streaming hari ini. Ibadah dimulai dari rumah. Bertolak dari pemahaman ini, maka COVID-19 ini mau menghajar saudara dan saya bahwa menggereja pada saat COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, bukanlah ruang yang wajib. Artinya bahwa saudara tidak datang ke gereja. Jadi gereja bukan dilihat sebagai bangunannya, tapi gereja dilihat bahwa ada saudara dan saya sebagai manusia yang di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, pandemi COVID-19 juga telah menghajar saudara dan saya.
Supaya apa? Supaya kita tinggalkan pemahaman kita, mindset kita yang lama. Supaya apa? Kita mau membangun gereja kecil kita di rumah. Kita mau membangun mesbah di rumah. Supaya di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun kita tidak datang ke gereja, tapi ada gereja kecil di sana, kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah. Dan semua itu ditunjang oleh media sosial pada saat ini, informasi dan teknologi digital, sehingga boleh dikatakan bahwa pertumbuhan iman, spiritualitas iman kita itu bertumbuh lewat era digital ini. Kalau saudara punya HP digital, gadget, punya laptop, punya internet, saudara bisa beribadah dari rumah. Jadi di era digitalisasi ini, perkembangan spiritualitas iman kita ditunjang oleh era digitalisasi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membangun mesbah kecil dari rumah. Kita membangun gereja kecil dari rumah kita. Dan disitulah kita beribadah. Kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan semua itu ditunjang oleh media sosial saat ini. Jemaat yang kekasih Kristus, hal yang kedua yang menjadi perenungan kita di saat ini ialah bahwa kita sudah ada dalam durasi 6 bulan. Kita ada dalam suasana pandemi COVID-19 itu. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Bertolak dari pemahaman ini, ada sebuah sinyal yang mau kita katakan bahwa walaupun manusia dengan segala pengetahuan yang ada, kecanggihan ilmu pengetahuan, perkembangan yang begitu pesat, tapi manusia tidak mampu memprediksi akan situasi kondisi yang akan terjadi di dunia ini, termasuk COVID-19. 6 bulan durasi panjang ini. Dan baru Cina dan Uni Soviet yang menemukan vaksin untuk pencegahan COVID-19 ini. Indonesia masih dalam tahap uji coba. Ini mau memberikan refleksi bagi kita semua, bahwa walaupun manusia dengan pengetahuan yang tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, manusia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Manusia harus melihat siapa dirinya di hadapan Allah dan siapa dia bagi Allah, bagi dia. Supaya apa? Supaya ada kerendahan diri, kerendahan hati, untuk mau berharap bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi manusia di dalam dia mengembangkan seluruh potensi hidupnya untuk mengatasi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup bahagia adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Tuhan, hikmat Tuhan. Teknologi digital merupakan bagian dari dunia ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud tidak berasal atau dirancang melalui kejahatan, membuli atau memberitakan berita-berita hoax, mendiskreditkan orang lain. Tapi kebahagiaan sesungguhnya menurut kitab Amsal mau menciptakan sebuah kehidupan yang bahagia, yang diberkati. Dan hikmat yang menciptakan maupun memelihara kehidupan itu bukan yang menghancurkan dan menindas kehidupan. Tapi bagi Amsal, digital atau teknologi, informasi akan menghadirkan kehidupan yang penuh kebahagiaan jika saudara dan saya sebagai pengguna diterangi oleh hikmat Allah, supaya apa yang dikatakan oleh orang-orang saat ini bahwa tanganmu adalah harimau. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya untuk menerima hikmat Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Supaya dengan hikmat Tuhan yang ada pada saudara dan saya, baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk kami tularkan, kami bagikan, kami wariskan bagi anak-anak kita. Supaya apa?
dengan hikmat Tuhan itulah kita semua hidup di dalam takut Tuhan, hormat kepada yang tua, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain. Karena dengan demikian, ketika kita menerima hikmat Tuhan itu, Tuhan memberkati kita dan hidup kita akan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh tempat dan samaan. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Biarlah masing-masing orang berkata dalam hatinya, dan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Kepala Gereja, Tuhan yang telah melayakkan kami membangun gereja-gereja kecil di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang telah mengizinkan kami di minggu pagi ini bersekutu dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, baik sebagai suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan seisi rumah tangga kami. Bagi ini kami boleh menyembah, memuji, meluahkan Engkau dalam persekutuan sebagai orang percaya. Dan kami boleh mendasari seluruh hidup dan kehidupan kami di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang telah kami dengar itu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami oleh kasih karunia Tuhan, rahmat dan kuasa Tuhan. Untuk firman itu kami mau melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan juga mampukan kami oleh kasih karunia Tuhan untuk kami menerima hikmat Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami bersama dengan suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, mau hidup di dalam takut Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau layakkan kami di pagi ini untuk membawakan akan syafaat dalam doa ini kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami berdoa di pagi hari ini
bagi forum komunikasi gereja-gereja segalaksi. Tuhan mampukan kami semua sebagai gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah kebersamaan jemaat-jemaat yang ada di Bekasi, khususnya di galaksi ini, untuk saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk sama-sama meneruskan misi pelayanan di tengah-tengah ini, saling menopang, saling bergantung satu dengan lain, supaya persekutuan ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa pagi ini Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati akan bangsa dan negara kami dalam menanggulangi akan pandemi corona yang sedang melanda hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa bagi menteri-menteri. Kami berdoa bagi aparatur negara dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kami berdoa bagi Polri dan juga TNI. Tuhan mampukan mereka semua sebagai pemerintah yang Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab di dalam mengembangkan, di dalam menuntun, membimbing akan umat, bangsa dan negara ini. Supaya di dalam tugas dan panggilan itu mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati tim COVID-19 yang dalam tugas dan tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan akan penularan daripada COVID-19 ini. Tuhan mampukan akan tim ini supaya Tuhan berkenan pakai mereka semua, supaya lewat tugas dan tanggung jawab ini mereka dapat memberikan jalan keluar, solusi dari Tuhan untuk menyelesaikan pandemi corona ini. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan duka karena penularan dari COVID-19 ini, baik suami, istri, anak, menantu, cucu, yang karena penularan COVID-19 mereka kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi. Tuhan juga beri mereka penghiburan, kekuatan, supaya di dalamnya mereka mampu untuk mau menjalani hari-hari hidup ini, dan mereka boleh keluar dari berbagai pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat GPIB Galilea secara khusus. Tuhan berkati ketua majelis jemaat kami, hamba-Mu Pendeta Marji Ririhana Dewana dan keluarganya. Tuhan mampukan orang tua kekasih mereka, Oma Dewana, Engkau panjangkan umur, Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Engkau juga berkati hamba-Mu Pendeta Marji Ririhana Dewana dalam tugas panggilan dan tanggung jawab dia sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, supaya dia menjadi berkat dalam pelayanan bagi jemaat ini. Tuhan juga berkati Bapak Ririhana di dalam tugas tanggung jawab dalam berbagai usaha dan upaya Tuhan buat berhasil. Tuhan juga berkati anak, menantu dan cucu. Tuhan pakai keluarga ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan, tugas dan tanggung jawab mereka di jemaat ini Tuhan. Kami berdoa bagi PHMG, kami berdoa bagi penatua diaken, kami berdoa bagi pengurus pelkat, komisi-komisi, BPPJ, teman-teman di kantor. Tuhan mampukan kami semua di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab untuk kami taat. Kami setia, kami melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati keluarga kami menopang tugas pelayanan ini, supaya lewat keluarga kami ditopang untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa juga bagi Yayasan Yapendik Rumah Ceria dari GPIB Galilea. Kami berdoa juga bagi panitia pengadaan ruang pelkat. Kami berdoa bagi usahanya GPIB Galilea. Khusus juga kami berdoa bagi tim Satgas COVID-19 dari GPI Galilea Bekasi. Tuhan mampukan kami semua di dalam tugas panggilan ini untuk kami taat, kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkati kami semua, topang kami Tuhan dalam tugas ini, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan ini. Kami berdoa pagi ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berari ulang tahun di minggu kemarin.
Kami berdoa kepada Ibu Tine Pangkerego Toi, Ibu Pipi Anggrani Ngantung, Ibu Apolina Putri Maharmada, Ibu Marsinta R. Siagian, Saudari Santi Amelia Regina Legu, Saudara Joe Leonardo Pariuri, Adik Jessica Angeliugi Runtu, Ibu M. Rinarsi, Saudari Teresia Agustina Putri Sari, Ibu Lambe Situmiang, Saudari Danita Atmaja, Saudara Ridolop Situmorang, Saudara Yosua Melake Kipu, Bapak Beli Bliant Standi Kolopaking, Ibu Sonya Pitria Suryani, Adik Abednego Alexander Simanjutak, dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Agustinus Sitohang, Saudara Ishak Nicholas Martin, Ibu Waholmina Pat, Adik Angelina Kipu, Ibu Tina Sitorus, Ibu Since Boyo, Ibu Sular Amboro Dewi, Bapak Erwin Peter Tarigan, Bapak Harim Nasution, Bapak Peri Egbert Moniaga, Bapak Pramono, Saudara Rudolf Benaya Pangemanan, dan juga adik Calvin Adelio. Saudara-saudara kami yang bersuka cita ini, Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka di hari ulang tahun ini. Dan Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka dalam mereka menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang perlu kami topang dalam doa di minggu pagi ini. Keluarga Suwarno, keluarga Suprapto, keluarga Tarore Paulus, keluarga Loka Saputra Pia, keluarga Siringgo Haryono, keluarga Yus Tanika Haryono, keluarga Rina Rompas, keluarga Astuti Ardiyani, keluarga Ibu Bagi, keluarga Letlora Ratuhan Rasa, keluarga Sumayo Situmorang, dan juga keluarga Dermawan Tamiang. Tuhan, Engkau kenal keluarga-keluarga ini dengan berbagai pergumulan hidup mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan hadir dengan kehidupan mereka. Tuhan jawab setiap pergumulan mereka, dan Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Dalam saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung Lawalata, Saudara Paurosi Kolibu, Ibu Wulan Tikonu, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Nelly Raitu Musang, Ibu Bagi, Bapak Heri Bolok Lapna, Bapak Joni Edwin, Ibu Rina Rompas, dan juga Ibu Rosalinda Sumayo. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan Tuhan nyatakan kuasa di sana. Dan biarlah kuasa Tuhan nyata di dalam apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, supaya mereka memperoleh kekuatan, kesehatan yang baru dari Engkau ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara penatua diaken yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, supaya dalam tugas dan tanggung jawab ini kami mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya kami lakukan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam tim kameramen, tim editor,
organis, pemandu lagu, tim IT, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati akan mereka di dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi mereka, supaya apa yang mereka lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami pelaksana harian Majelis Jemaat tahun 2017-2020 yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga berkenan memberkati mereka, dan kami percaya Tuhan juga memberitahukan akan segala jerih lelah mereka, dan Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan dalam mereka melanjutkan tugas dan panggilan mereka. Dan bagi pelaksana harian Majelis Jemaat tahun 2020-2022 nanti, Tuhan juga berkati mereka dalam tugas panggilan tanggung jawab yang baru ini. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan mampukan mereka oleh kasih karunia Tuhan, supaya mereka mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga berkati keluarga mereka menopang tugas dan pelayanan ini. Kami serahkan semua ini dalam pengharapan yang sungguh kepada Engkau, ya Allah, di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan berkati jemaat kami ini, jemaat Galilea, di dalam berbagai persoalan hidup, dalam berbagai pergumulan hidup. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasuhan Tuhan. Sebuah pengharapan kami Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang mendengar akan pemberitaan firman Tuhan, ibadah di minggu hari ini lewat live streaming ini, Tuhan juga berkati. Dan kami serahkan semua ini, kami serahkan doa syafaat kami ini dalam pengharapan yang sungguh kepada Allah di dalam Kristus Tuhan yang kami imani, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika kita telah menerima berkat dan hikmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan, selayaknya kita pun menjadi duta Tuhan untuk menyalurkan bagi sesama. Spiritualitas kita haruslah menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka marilah kita mengucap syukur karena apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Kiranya melalui persembahan dan diri kita dapat menjadi berkat bagi sesama dalam melanjutkan kehidupan ini. Oh
Allah sumber hikmat, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang begitu indah dan baik adanya. Engkau senantiasa memberikan kami berkat yang cukup dalam guliran waktu. Engkau juga memberikan hikmat sehingga kami dimampukan untuk menyalurkan berkat-Mu melalui diri dan persembahan kami. Terimalah semua ini ya Allah, kiranya persembahan dan diri yang kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan mereka yang merasakan dari persembahan dan kehadiran kami menaikkan syukur karena kasih-Mu bagi mereka. Amin. Umat dipersilakan duduk. Penegasan Warta Jemaat 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat dan segenap warga GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Penatua John Manhutu atas pelayanan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, kameramen, editor yang telah melayani dalam ibadah ini. Kepada seluruh warga jemaat dan tamu jemaat atas persembahan yang telah diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, dan persembahan lainnya untuk pelayanan, kesaksian, dan aset gereja GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 4775/MS20/KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan Keputusan Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Galilea Bekasi dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua, Pendeta Marji Ivon Ririhena Dewana DTH. Ketua 1, Penatua John Manhutu. Ketua 2, Almarhum Penatua Suwarno. Ketua 3, Penatua Ari Setiawan. Ketua 4, Penatua Yosi Irianto Pati Nasarani. Ketua 5, Penatua Antoni Hervin Lopulalan. Sekretaris, Penatua Grace Takaindengan Yosef. Sekretaris 1, Penatua Agnes Maudi Tarore Paulus. Sekretaris 2, Penatua Tineke Pangkerego Toy. Bendahara, Penatua Leni J. Siagian Pati. Bendahara 1, Penatua Margareta Kolatila Pati.
terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Galilea Bekasi dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Marji Ivon Ririhena Dewana DTH. Ketua 1, Penatua Erwin P. Tarigan. Ketua 2, Diaken Fernando Repi. Ketua 3, Diaken Mona F. Kipuwayong. Ketua 4, Penatua Pierre A. Hewarlela. Ketua 5, Penatua Antoni Hervin Lopulalan. Sekretaris, Diaken Aldiram Pritalaksa Sumo Subroto. Sekretaris 1, Penatua Ahnas Maudi Tarore Paulus. Sekretaris 2, Penatua Hina Pangkerego Toy. Bendahara, Diaken Sandra R. Letlora Ratuhan Rasa. Bendahara 1, Penatua Heniati Paat Ende. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Galilea Bekasi yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat Masa Bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Galilea Bekasi yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3990/5/19/MS20/KPTS tanggal 15 Mei 2019 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Galilea Bekasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2020. Pendeta Dr. Andes PK Rumamdi MSI, Ketua Umum. Pendeta J. Marlen Yosef MTH, Sekretaris Umum. Demikian pembacaan surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi. Tiga. Bapak Ibu, pelaksanaannya Majelis Jemaat Baru periode 2020-2022 bersama ini kami serahkan laporan kerja Pengadilan Kerja dan Negara tahun 2017 sampai tahun 2020 dari bidang 1 sampai ke bidang 6 untuk ditindaklanjuti seterusnya dan disempurnakan, bahkan perlu dilanjutkan yang lebih baik, dan kami semua menopang tugas dan tanggung jawab ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Pelaksana Harian Jemaat 2017-2020. Kami terima laporan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu yang telah menyelesaikan segala tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Ibu lengkap memelihara pekerjaan ini di dalam berkenan dan sukses. Terima kasih.
Galilea Bekasi. Apa kabar? Kita semua tentunya sudah rindu untuk bersekutu dan beribadah di gereja, bukan? Merujuk pada surat Kementerian Agama yang telah mengizinkan untuk rumah ibadah dibuka kembali, serta petunjuk dari Majelis Sinode GPIB tentang tata cara beribadah di masa tatanan baru ini, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kita akan hadir bersama-sama beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita ikuti protokol dan tata cara ketika kita beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat yang mengalami flu, demam, serta batuk dalam kurun waktu 14 hari terakhir tidak diperkenankan datang ke gereja. Jemaat yang hadir adalah jemaat yang benar-benar sehat dan tidak mempunyai penyakit bawaan yang berisiko seperti diabetes, asma, jantung, dan lain-lain. Jemaat yang hadir hanya boleh yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun dengan tidak membawa anak-anak. Jemaat yang akan hadir harap mendaftar kepada koordinator sektor masing-masing paling lambat hari Jumat dan akan dikonfirmasi ulang sesuai kuota yang ada. Jemaat wajib hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jemaat memarkir mobil dan motor di tempat yang telah disediakan. Wajib menggunakan masker sepanjang berada di wilayah gereja dan menjaga jarak aman atau social distancing dalam mengantri dimulai dari halaman gereja, saat masuk, memberi persembahan, dan keluar dari gedung gereja. Jemaat harus melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas, dan bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, dipersilakan menuju ruang serbaguna. Jika setelah 10 menit kemudian dilakukan pengecekan ulang, suhu tubuh tidak berubah, maka jemaat wajib untuk kembali ke rumah dan beribadah secara online. Mohon maaf Ibu, suhunya masih tinggi, jadi mohon beribadah dari rumah. Jemaat wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah di tempat yang disediakan dengan cara yang benar. Jumlah jemaat dalam ruang ibadah maksimal 100 orang, 70 orang di lantai 2 dan 30 orang di balkon. Bagi jemaat yang sudah terdaftar, wajib mengisi buku tamu dan mencantumkan nomor telepon
serta mengambil nomor tempat duduk pada presbiter yang bertugas di depan gereja. Jemaat dipersilakan duduk sesuai nomor tempat duduk yang telah diberikan yang akan dipandu oleh presbiter bertugas. Dan harap nomor tempat duduk dikembalikan di laci depan tempat duduk. Saat ini dengan hati bersyukur, mari kita membawa persembahan dan diri kita untuk menjadi berkat dalam pelayanan gerejanya. Biarlah pemberian kita ini berkenan baginya. Tuhan memberkati persembahan kita. Pemberian persembahan dilakukan menggunakan amplop yang telah dipersiapkan oleh masing-masing warga jemaat dengan memasukkan langsung ke dalam kotak persembahan. Karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan dengan tetap menjaga jarak aman selama mengantri. Setelah selesai ibadah, tidak ada salam persekutuan. Dan jemaat dipersilahkan untuk pulang, serta tidak diperkenankan berkumpul atau berada di area gereja. Akses keluar masuk ruang ibadah hanya melalui satu pintu, yaitu pintu utama. Penyemprotan disinfektan di ruang ibadah dilakukan sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan, dan semua petugas serta presbiter yang melayani wajib menggunakan perlengkapan standar sesuai protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian hal-hal dan protokol ibadah yang harus kita laksanakan ketika kita beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Para presbiter bertugas dan seluruh jemaat yang hadir wajib mematuhi protokol dan tata cara beribadah sesuai dengan penjelasan di atas, sehingga ketertiban dan kesehatan kita semua bisa terjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah video penjelasan tentang panduan ketika beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menaungi persekutuan kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat kekasih Kristus, mari berdiri. Umat yang dikasihi Allah, sukacita sesungguhnya bersumber dari hikmat yang Allah hadirkan bagi kita. Sebesar dan sekuat apapun kita menciptakan sesuatu bagi sesama, namun tanpa memohon pertolongan dan hikmatnya, usaha kita seperti menjaring angin. Maka marilah kita tetap melekatkan padanya, karena apa yang Ia berikan adalah baik bagi kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan memampukan kita. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan Jemaat kekasih Kristus, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.